Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya kepada sahabat-sahabatku sesama pangkas rambut dimanapun berada. Pada kesempatan malam kali ini, ya, kita di bulan Ramadan habis mencukur. Saya akan membagikan sebuah pengalaman kepada teman-teman semuanya yang kebetulan masih merintis ataupun masih merasa bahwa pangkasnya masih sepi dan belum punya pelanggan yang tetap, ya. Di sini akan saya bagikan sesuai dengan pengalaman yang saya terapkan selama ini, ya. Selama kurang lebih 8 tahun, ya, di tahun 2015 sampai sekarang. Jadi bagi sahabat semuanya yang merasa bahwa belum ramai pangkasnya atau masih mencari pelanggan, bagaimana caranya? Di situ cuma ada satu cara, ya, satu teknik, yaitu tentang pelayanan yang harus kita berikan kepada customer kita. Jadi yang terpenting kita sebagai tukang jasa adalah pelayanan, ya. Terus kita harus punya juga kekhususan, ya, khusus atau punya spesialis, ya. Kalau di bidang pangkas rambut mungkin sesuai dengan ilmunya itu ada tentang spesialis pengerokan, ya. Kita juga harus pandai mengerok atau mengerik, ya. Yang pertama mengerok atau mengerik, yang kedua adalah tentang bagaimana cara kita memberikan pelayanan kepada mereka. Terus durasi itu juga penting. Yang ketiga durasi pemotongan kita. Terus hasilnya juga itu juga harus kita perhatikan. Terus apa lagi? Pengerokan, pelayanan, hasil, durasi, dan juga bagaimana cara kita memberikan respon atau kita komunikasi kita kepada mereka, ya. Bagaimana cara kita memberikan pelayanan dan bagaimana cara kita memberikan solusi dari masalah-masalah yang customer datang kepada kita, ya. Kadang mengeluhkan tentang rambutnya atau bagaimana model yang baik atau yang cocok kepada mereka, atau bagaimana cara kita mengajak bicara, itu sangat penting sekali, sahabat. Jadi kita kalaupun sesama pangkas rambut yang masih pemula, ya, pada teman-teman yang pemula mungkin belum ada atau belum tergabung, ya, komponen-komponen tadi belum tergabung menjadi satu, mungkin masih merasa durasinya pemotongannya kurang cepat, ya, durasinya kurang cepat dan hasilnya juga kurang maksimal. Sahabat bisa memberikan pelayanan yang dimaksimalkan tentang pengerokan, ya, atau pengerikan. Itu sangat mempengaruhi, ya, berpengaruh besar pada kepuasan customer kita. Jadi kalau kita belum maksimal durasi kita bisa mencoba cara tentang pengerokan. Mungkin kita kerok sesuai dengan standar atau sesuai yang bersih, ya, bersih dan rapi, dan tentunya juga tidak melukai kulit customer kita. Itu menjadi poin penting bagi sahabat semuanya yang ingin mencari pelanggan, atau bagi sahabat yang mungkin belum berani, ya, terkadang belum berani mengerok, ya, maksud saya. Terkadang memang teman kita itu kalau masih pemula itu terkadang belum berani mengerok. Nanti sahabat bisa memberikan sentuhan atau relaksasi. Contohnya adalah mungkin sehabis dicukur itu dipijit, ya, dipijit itu juga termasuk salah satu kekhususan yang kita miliki, ya. Jadi poin yang kita miliki itu harus ada. Jadi memang semua pangkas rambut itu rame, itu mereka punya skill atau punya kekhususan masing-masing. Apalagi sahabat bisa menggabungkannya menjadi satu, ya, skillnya dapat, hasilnya juga dapat, pengorokannya juga bersih, rapi, tidak sakit, terus ada pijatnya juga, komunikasi juga baik kepada customer, kita humble kepada mereka, kita terbuka. Jadi kita tidak manyun atau tidak diam terus, ya. Terkadang memang ada sahabat kita yang
kurang terbuka, atau kalau diajak bicara customer itu kurang terbuka intinya ya. Jadi itu juga berpengaruh kepada kepuasan. Tetapi kalau memang karakternya teman kita seperti itu, ya mau gimana lagi ya. Memang harus ada kekhususan. Intinya yang namanya jasa pangkas rambut itu harus ada kekhususan yang kita miliki ya. Poin penting yang kita miliki ya, tadi yang sudah saya bilang tadi tentang pengerokan harus rapi, bagaimana cara kita memberikan pelayanan, kita bisa memberikan solusi kepada masalah yang dimiliki oleh customer kita. Terus kita ada juga pijat relaksasi juga. Tetapi saya sarankan kepada sahabat semuanya, kalau memberikan pijatan ya, terkadang kan ada yang potong itu sehabis potong ada pijatan. Tetapi kalau sahabat ada tambahan pijatannya, saya sarankan tarif harus dinaikkan ya. Kalau ada tambahan pijat itu harus kita naikkan, jangan sampai kita samakan dengan pangkas yang biasa, maksudnya pangkas saja. Jadi harus kita naikkan, harus kita berikan nilai lebih ya. Kalau sahabat yang habis potong pijat semuanya, nanti terkadang kalau durasinya lama itu membuat jenuh kepada customer yang mengantri ya. Kalaupun ada tambahannya beda lagi, mungkin bisa kita buat durasi 5 menit atau 10 menit dengan tambahan ongkos biaya, itu sudah cukup membuat customer kita itu nyaman. Jadi itu yang saya terapkan sahabat ya. Saya terkadang untuk pengerokan ya, ini jujur ini ya apa adanya ya. Untuk pengerokan itu saya berikan tentang kemaksimalan atau kepuasan kepada customer, saya letakkan di pengerokan dan bagaimana cara saya mengajak ngobrol customer saya ya. Mungkin untuk tempatnya ya apa adanya, begini ya tempat saya, kurang lebih seperti ini, bisa dibilang kurang ya standar untuk pangkas rambut konvensional ya. Dan itu saya khususkan tentang pengerokan, karena itu juga termasuk salah satu kepuasan customer saya. Jadi ketika ada customer yang ingin dikerok, saya kerok. Gundul licin itu saya melayani ya sahabat, karena terkadang teman-teman itu kalau untuk gundul licin itu terkadang kurang mau ya, terkadang ada seperti itu teman kita. Jadi sahabat harus punya patokan ya, atau semacam tadi punya kekhususan tadi. Dan untuk gundul licin sahabat bisa melihat tarifnya juga 10.000, jadi ada tambahannya. Dan juga yang saya terapkan adalah komunikasi ya sahabat ya. Bagaimana cara saya mengajak ngobrol customer saya, itu juga sangat penting. Apalagi sahabat mempunyai skill itu semua, pengerokan dapat, skill komunikasi dapat, durasi dapat, dan ada juga pijatan. Dan bagaimana cara sahabat memberikan pelayanan yang bagus, itu sangat berpengaruh besar kepada tingkat keberhasilan bagi pangkas rambut yang sahabat miliki ya. Jadi itu poinnya, kita harus punya skill di atas rata-rata pangkas rambut yang ada. Dan memang semua pangkas rambut itu ada kekhususan masing-masing, jadi kita harus mempunyai kekhususan sendiri ya, harus kita miliki itu. Supaya apa? Supaya pangkas rambut kita itu tidak stagnan, tidak mati ya sahabat. Sebagus apapun tempatnya ya, dan semurah apapun tempatnya, kalau kita tidak memiliki skill itu, maka kita tidak punya customer sahabat ya. Dan yang paling pokok itu customer. Dimanapun kita membuat usaha, kalau tidak ada yang datang ke tempat kita, mungkin jasa potong rambut, kalau tidak ada yang potong rambut ke tempat kita, maka lambat laun maka kita akan gulung tikar sahabat ya, karena tidak ada pemasukan tuh. Jadi itu saran saya sahabat, yang dibutuhkan adalah yang pertama adalah pelayanan, kekhususan yang harus sahabat miliki, skill sahabat yang harus ditonjolkan itu apa, itu harus sahabat terapkan ya.
apalagi sahabat bisa menggabungkan semua itu ya. Itu merupakan poin yang harus dimiliki oleh sahabat semuanya, supaya pangkas sahabat tetap eksis, tetap ada yang minat atau diminati oleh beberapa orang, tentunya menjadi pelanggan sahabat. Mungkin cukup sekian ya pembahasan yang bisa saya sampaikan kepada sahabat semuanya. Selamat malam, dan semoga bagi yang masih merintis tetap bersabar, nikmati prosesnya, dan kalau ada yang masih ragu, masih bingung, masih canggung, nervous, sahabat harus dinikmati saja ya. Jangan sampai sahabat patah semangat, apalagi sampai tidak jadi menjadi tukang pasambut ya. Barang sudah ada, modal sudah ada, alat sudah beli, sahabat mencukur tetapi masih ragu, masih bingung, sahabat gulung tikar ya. Itu namanya juga belum niat ya. Baik sahabat, selamat malam. Semoga ada manfaatnya kepada kita semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.